Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andi Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Overall market positif ya, jadi congrats buat teman-teman yang udah masuk ke market. Di video kali ini kita akan membahas kembali requestan dari teman-teman yang udah banyak banget membanjiri kolom komentar. Oke, hari ini kita akan bahas yaitu Polkadot. Banyak yang minta untuk dibahas koin lama ini ya, koin purba. Jadi Polkadot kita akan bahas sama AIVO. AIVO juga lumayan banyak yang minta untuk dibahas. Oke, kita akan mulai pembahasannya dari informasi berikut. Jadi Gate.io akan segera melisting token airdrop GOTS. Teman-teman yang udah garap GOTS di Telegram, yang udah bisa claim, teman-teman bisa depositkan GOTS kalian ke Gate.io karena akan ada reward berupa prize pool. Bagi teman-teman yang bisa deposit 10 GOTS saja ya, 10 US dollar berupa token GOTS akan berpeluang untuk mendapatkan grand prize pool sampai 10.000 GOTS equity. Jadi lumayan banget, sangat-sangat banyak. Kemudian teman-teman yang juga baru saja menggunakan Gate.io, teman-teman bisa juga melakukan pembelian di pre-market untuk token GOTS ini. Event ini akan berlangsung sampai 5 hari ke depan. Jadi hadiahnya total adalah 10.000 US dollar berupa GOTS token. Itu syarat dan ketentuannya bisa cek langsung di kolom deskripsi. Oke, kita akan bahas dulu Polkadot. Hari ini Polkadot diperdagangkan di kisaran level Rp138.416, di mana pergerakannya selama seharian ini dia sideways flat. Ya, Polkadot project yang sudah lama dan juga bisa dibilang tetap growth sampai sekarang. Ya, kita akan coba lihat ada berita-berita apa saja. By the way, ini project layer 1 ya. Polkadot, kalau kita lihat dari berita terbarunya, sepertinya mereka sedang membangun yang namanya platform real world asset di jaringan mereka. Real estate status quo is okay, real estate on chain is better. Jadi berita terbarunya mereka sedang mengajak beberapa project developer dari Polkadot sendiri untuk menginisiasi, untuk menciptakan produk ataupun platform RWA yang akan membantu tokenisasi khususnya di real estate. Jadi ini udah mulai mengarah ke tren real world asset ya untuk Polkadot. Jadi ini good point. Kemudian berita yang lain adalah Polkadot saat ini sedang dalam study case. Study case untuk mengakses kekuatan dari AI apps ya supaya bisa kompatibel dengan device yang ada di smartphone. Ya, mereka mengajak Akuras. Akuras ini adalah salah satu penyedia layanan decentralized cloud dan juga AI. Itu yang bisa nanti dicari nih kegunaannya supaya bisa menjadi salah satu use case di platform smartphone, teman-teman, aplikasi smartphone yang nanti akan berhubungan dengan pengembangan AI, penyimpanan data, dan lain sebagainya. Itu. Terus Polkadot juga sudah meluncurkan roadmap-nya mereka, ya. Ini lanjutan roadmap untuk kuartal keempat 2024 ini, ya, menjelang akhir tahun. Akan ada beberapa pengembangan yang akan mereka akses. Gitu. Aku sendiri nggak bisa terlalu jelas sih melihat ya, tapi nampaknya ini adalah upaya untuk memuluskan langkah mereka menuju Polkadot 2.0. Ya, Polkadot 2.0 akan diluncurkan di Q1 2025. Pengembangan ini diharapkan akan menjadi pengembangan tahap akhir mereka. Jadi Polkadot akan menjadi salah satu blockchain yang bisa dibilang mapan, teman-teman, secara blockchain, secara pengembangan project, ya kan, secara foundation, dia akan menjurus ke Polkadot 2.0 dan memperkenalkan skalabilitas yang sangat dibutuhkan untuk blockchain, pengembang, dan juga mungkin para user, gitu. Ya, ini hal yang paling kita nantikan nih, karena akan ada peningkatan skalabilitas, kecepatan transaksi, biaya gas fee yang akan mereka pertimbangkan juga, kemudian desentralisasi tentang staking ya kan, staking yang jadi salah satu kunci daripada perkembangan Polkadot ke depannya. Itu. Ini adalah beberapa project yang sementara ini sudah join, sudah bekerja sama ya dengan Polkadot. Ada Peak, ada Laos, ada Viva Rivals, ada Apilion, Nova Wallet, dan juga project-project yang lain. Gitu. Nah, khusus untuk Viva ya, Viva and Mythical Games itu berkolaborasi untuk launching blockchain games Viva Rival, dan ini ternyata didukung langsung oleh Polkadot. Jadi Viva Rivals ini akan menjadi salah satu project gaming ya bertenaga AI
yang akan dibangun di jaringan dari Polkadot. Ini sudah didukung langsung oleh FIFA ya. Federasi apa sih sepak bola dunia, ya, FIFA. Aku nggak tahu singkatannya apa. Ya itulah teman-teman. Oke, itu terus berita yang lain adalah Polkadot sudah jadi sponsorship untuk Inter Miami ya. Ini yang suka Messi, yang suka sepak bola, khususnya MLS, Liga Amerika ya teman-teman. Itu dia udah jadi apa namanya sponsornya, sponsor utama. Jadi ini berita yang bagus tentu saja untuk perkembangan Polkadot karena Polkadot akan semakin dikenal gitu. Kemudian ada juga data dari Mesari terkait dengan performance Polkadot di kuartal ketiga kemarin ya. Saat ini kalau kita perhatikan dari kondisinya Polkadot sudah banyak sekali mengalami penurunan, terutama dari jumlah staker, terutama dari jumlah treasury balance Polkadot itu sudah turun dari 21 juta turun menjadi 11,6 juta. Ini negatif sekali. Ya, balance ini berhubungan dengan cadangan devisa untuk proyek Polkadot. Dan ini terus terjadi sejak 2023 sampai 2024 ini. Jumlahnya turun terus. Berarti modal dari Polkadot sendiri sebenarnya sudah turun. Terus eligible supply stick ya, jumlah yang di stick itu naik 0,4% di kuartal ketiga. Kalau kita lihat dari data yang lain juga di bawahnya ini tentang Polkadot Parachain Ecosystem Overview. Ya, di sini kita bisa melihat aktivitas dari banyak developer. Ternyata juga mengalami penurunan. Ya, di kuartal ketiga sudah banyak terjadi penurunan sampai 19%. Ya, secara aktivitas dari ekosistem developernya. Terus dilihat juga dari aktivitas transaksi juga jauh berkurang pada Polkadot. Jadi memang Polkadot ini mengalami penurunan yang lumayan ya konsisten lah belakangan ini. Ini juga kita bisa melihat Polkadot consistently has one of the largest dev base in crypto. Ya, aktivitas weekly activity ekosistem dev itu terus mengalami penurunan seiring berjalannya waktu. Ini terjadi sejak bulan Maret 2024 sampai saat ini. Jadi bisa dibilang performance developer pada Polkadot pelan-pelan udah mulai turun. Mungkin karena mereka harus bersaing dengan project lain ya kan, atau mungkin developernya pindah develop project crypto yang lain. Sebab project crypto sekarang kan banyak banget. Tuh. Jadi ada banyak developer yang keluar. Apakah hal tersebut bakalan negatif? Ya, kalau Polkadot membiarkan hal tersebut bisa jadi negatif. Tapi kalau kita melihat dari perkembangan ke depannya, sepertinya kita masih akan punya harapan. Tuh. Jadi aktivitas roll up address yang aktif pada jaringan Polkadot pelan-pelan udah mulai rally, udah mulai kembali mendapatkan adopsi ya, khususnya untuk bulan November ini. Jadi kalau kita lihat memang tren di kuartal ketiga negatif untuk Polkadot, tapi semoga dia bisa membalikan arah ya dari posisi yang terpuruk sekarang ini. Beberapa project kayak Peak, Akuras, terus ada InArch, terus juga ada Mandala, lalu ada Polymac sudah bekerjasama untuk membangun jaringan ya cross chain untuk Polkadot. Ini akan mengembangkan ekosistem Polkadot lebih besar lagi. Polkadot ekosistem juga kelihatan mengalami peningkatan ya dalam beberapa minggu terakhir. Ya, ada peningkatan sampai 69%. Ini diakses dari beberapa project, teman-teman. Ada Moonbeam, ada Mythos, ada Neuroweb ya, project-project DeFi dan juga DEX yang ada di jaringan Polkadot. Jadi sudah terjadi peningkatan kembali ya dalam jangka waktu pendek. Gitu. Secara finansial ya tadi kita sudah sempat bahas ya, jumlah staker dari Polkadot meningkat, tapi aktivitas dari developernya turun. Terus transaction fee pada Polkadot saat ini mereka dapat revenue 0,1 ya kecil ya, 0,1 juta US dollar. Kecil lah teman-teman. Treasury balance-nya udah jauh turun nih dari sebelumnya itu sampai di 300 sekian juta ya, 359 juta US dollar, sekarang cuma 51,3 juta. Mereka terlalu banyak bakar duit kayaknya nih, Polkadot. Ya untuk promosi, untuk segala macam. Tuh. Jadi faktor-faktor tersebut bisa teman-teman pertimbangkan. Polkadot Treasury has been increased activities since open governance. Ya, ini berita terbaru juga di mana saat ini perkembangan dari Polkadot mulai mengalami pemulihan. Semoga sih pemulihan-pemulihan ini bisa terus berlanjut konsisten ke depan. Itu ya, jadi gimana? Apakah bagus atau enggak? Ya, mereka sedang growth.
jangka pendek. Tinggal dipertahankan aja sih, kalau dari saya sih gitu melihatnya. Oke, gimana untuk technical dari Polkadot? Polkadot udah rally ya, udah rally sangat-sangat bagus. Kemarin mereka sempat naik ngetes area $10. Saat ini Polkadot menarik untuk kita perhatikan. Ada pola Adam and Eve pattern. Adam and Eve pattern. Oke, ini adalah pola yang terdiri dari apa namanya? Segitiga, segitiga terbalik, terus ada setengah lingkaran juga. Biasanya posisi-posisi seperti ini mengindikasikan tren reversal. Ya, dan nampaknya kalau aku perhatikan sih dari Polkadot sendiri mulai menunjukkan hal-hal tersebut, teman-teman. Ini dia sekarang lagi coba buat tren ya. Ya, sebuah tren yang kemungkinan bakalan bisa menjadi tren yang bagus. Atau mungkin ada orang yang berpendapat juga ini Polkadot ada potensial triple bottom atau even double bottom. Ya, ya terserah lah kalian mau menamai apa. Tapi kenaikan Polkadot ke level $10 kemarin itu merupakan sebuah indikasi kuat ya. Polkadot ini masih lumayan oke, masih cukup diminati oleh pasar. Jadi di sini kita bisa melihat sebuah indikasi yang sangat-sangat positif untuk Polkadot. Gitu. Jadi kalau dari saya sih melihat ini adalah indikasi yang bagus. Dari volume perdagangan kalian bisa perhatikan sejak awal bulan November kemarin sampai saat ini volume perdagangan dari Polkadot bagus, trennya langsung melesat tinggi. Posisi smart money sangat-sangat oke pada Polkadot. Saya cukup optimis kalau Polkadot akan mampu menembus area level resistance di $10. Jika hal tersebut terjadi, maka kemana target berikutnya? Kan kita bisa ukur ke sini nih, teman-teman. Biasanya target itu bisa diukur dengan cara menarik ya garis dari swing dari neckline sampai level bottomnya. Maka akan ketemu beberapa potensial area target. Salah satunya adalah di $31 ya sebagai area target untuk kenaikan Polkadot. Andai kata dia bisa break dari level $10 sebagai level resistance. Tuh, tapi untuk saat ini sih kita perhatikan jangka pendek Polkadot masih sangat-sangat oke. Volumenya bagus, smart money sangat-sangat aktif. Ini udah waktunya koin-koin lama untuk kembali recover ya setelah bear market yang terjadi kemarin. Mungkin yang paling teman-teman harus note adalah Polkadot itu project unlimited supply, artinya supply-nya tidak terbatas. Mereka akan ada reward ya untuk para staker yang akan terus mereka bagikan. Tapi reward staking ini sebenarnya nggak terlalu banyak sih untuk distribusinya. Jadi kesimpulannya kalau secara tokenomik Polkadot akan inflasi, tapi inflasinya kelihatannya bakalan terukur, teman-teman. Itu jadi poin view saya sih untuk Polkadot saat ini bagus. Kalau teman-teman memang mau masuk, apakah oke di harga sekarang? Ya kalau bisa sih dapat harga di kisaran $8 ya. Alih-alih nunggu di $9. Tapi kalau mau di harga sekarang sih juga menurut saya oke-oke aja buat Polkadot. Nah, jadi itu manfaatkan momentum karena bull run ini mungkin akan berlangsung hanya beberapa bulan. Ya, kenaikan koin akan sangat-sangat impulsif. Jangan lupa untuk taking profit kalau memang udah cuan juga. Tuh, ya kita lihat seperti apa perkembangan market ke depannya. Kita akan bahas juga untuk IFO ya. IFO juga banyak yang minta dibahas. Ini merupakan salah satu platform decentralized futures trading ya, khususnya bagi teman-teman yang suka trading di DEX ya. Decentralized trading with exchange like exchange performance ya. Jadi teman-teman bisa trading di sini pakai leverage. Ini kita bisa akses. Teman bisa trading pakai leverage token-token atau koin yang teman-teman invest gitu. Jadi ada banyak pilihannya ya, dan terus ditambah nih koin-koin baru yang listing, khususnya koin-koin yang running di jaringan dari Ethereum. Belakangan mereka ada kayak memberikan semacam apa namanya fitur ya di dalam project DEX mereka. Salah satunya itu adalah project pre-launch. Jadi token-token baru itu bisa pre-launch di IFO. Ya misalkan ada token-token airdrop nih dari apa? Dari jaringan Ethereum ya. Dia pengen listing di exchange. Biasanya kan masuk ke fase pre-market. Nah, kalau di IFO namanya pre-launch. Jadi kita sudah bisa trading token-token baru di sini. Gitu. Ini tentu saja bisa menarik minat untuk para trader ya, supaya bisa masuk dan juga bergabung dalam ekosistem trading platform yang dimiliki oleh IFO. Mereka juga ada
airdrop juga teman-teman. Ini ada Swell. Airdrop Swell yang bisa teman-teman klaim kalau teman-teman ada stake IFO dan juga eligible untuk dapat token Swell. Jadi ini juga bisa menjadi good point karena akan lebih banyak orang yang tertarik untuk staking IFO gitu. Nah, kalau kita perhatikan dari mereka punya apa namanya wallet ya, siapa saja sih orang-orang yang punya wallet IFO paling banyak. Nah, kita perlu tahu dulu secara historical. IFO itu dulu bernama Ribbon Finance. Ya, dia berganti nama menjadi IFO. Dia adalah platform Ethereum Layer 2 Chain Rollup ya, yang mendukung perkembangan dari perpetual trading ya, decentralized perpetual trading di Ethereum. Itu. Jadi teman-teman harus tahu. Jadi yang memiliki IFO paling banyak awalnya adalah Ribbon Finance. Nah, kita flashback sekilas ya, apa yang terjadi pada IFO yang waktu crash kemarin itu di bulan Mei. IFO itu ada unlock luar biasa gila, ya hampir 90% total supply-nya tiba-tiba banjir ke market, itu bikin market sangat shock. Saya sendiri juga shock ya melihat kenapa ada koin yang unlock-nya sangat brutal seperti ini. Jadi waktu itu agak IFO nyungsep ya, parah banget. Dan ya ada unlock besar untuk developer mereka ya, DAO Treasury, kemudian juga initial private sale investor kemarin juga mendapatkan apa namanya unlock, kemudian remaining Ribbon Finance in calculation ini juga dibuka, tim mereka juga mendapatkan bagian. Kalau kalian perhatikan dari chart waktu itu IFO sangat menyedihkan ya, sejak bulan April sampai bulan Mei karena ada berita unlock tersebut harganya nyungsep dari $3 sampai ya sampai turunnya itu di bottom $0,29. Jadi sangat-sangat menyedihkan. Kalau kita melihat, nah sekarang kita coba ya membuka dari sudut pandang yang lebih clear. Karena sekarang kan situasinya udah nggak sepanik kemarin. Kita bisa lebih jernih nih melihat. Nah, Ribbon Finance itu punya kepemilikan IFO paling banyak, yaitu 28% dari total IFO yang beredar. Kalau kalian perhatikan lebih detail, mereka belum sama sekali melakukan penjualan. Meskipun di bulan Mei ini mereka ada unlock. Ya, mereka unlock, jumlah dari token developernya naik tinggi, ya kan? Tapi syukurnya mereka belum ngedam market. Jadi artinya apa? Artinya koreksi yang terjadi pada market atau dump crash yang terjadi pada market sejak bulan April kemarin itu murni karena marketnya panik akan unlock token yang dilakukan. Wah, jangan-jangan ini developernya mau jualan. Market punya persepsi seperti itu. Tapi yang syukurnya adalah ya si Ribbon Finance ini dia nggak jualan sama sekali. Dia masih hold. Gitu. Jadi artinya supply beredar pada IFO di market cenderung lebih terkendali lah untuk sementara ini. Terus gimana posisinya dari Binance Wallet? Kalau kita perhatikan dari Binance, ini justru ketika crash kemarin banyak yang ambil barang ya. Ketika IFO turun itu, banyak retail di Binance justru melakukan pembelian. Mungkin berharap harganya bisa pullback langsung atau bisa naik lagi ya, mantul lagi. Banyak yang berspekulasi tersebut, tapi ternyata makin dibeli makin nyungsep ya teman-teman. Makanya ada istilah jangan menangkap pisau yang jatuh. IFO staking kalau kalian perhatikan sejak bulan Februari itu turun terus sampai sekarang. Kenapa? Karena ya orang kecewa teman-teman. Orang kecewa sama projectnya IFO harganya justru malah nyungsep ya. Makanya mereka takut untuk staking. Mereka justru malah cash out, mereka malah jualan. Mereka unstake dan akhirnya jumlah staker pada IFO itu sekarang sangat-sangat sedikit, cuma 1,3 jutaan token saja yang di staking dari totalnya. Makanya kemarin IFO lagi ngasih lagi mengiming-imingi investor ya. Ayo dong staking IFO kalian, nanti kita kasih reward. Gitu. Jadi upaya dari IFO untuk menarik lebih banyak investor untuk staking. Oke, itu sekilas ya ceritanya si IFO ini. Dan lalu sekarang gimana? Nah, IFO kan maksimum supply-nya 1 miliar. Terus dia sudah capai sekitar ya bilanglah 900 juta ya. Dan 900 juta berarti tinggal 100 juta token lagi yang bisa di-unlock. Menurut saya sih dengan jumlah tersebut sedikit ya, dan kemungkinan akan dibagikan dalam bentuk staking reward saja. Jadi kalau view saya untuk IFO adalah reversal. IFO secara teknikal dia udah menyelesaikan fase sideways.
Ini sorry cukup bergambar karena ini video analisa kita yang kemarin, saya sengaja masih biarkan, biar kita punya kayak rekaman ya, apakah analisa saya berhasil atau justru malah negatif, malah sebaliknya. Nah, kalau kita perhatikan dari pergerakan IVO, dia udah mulai recover, udah mulai breakout dari fase sideways-nya. Di sini, sideways, 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 sideways. Ya, volumenya waktu itu masih oke, volume smart money nggak ke-detect. Belakangan ini, sejak bulan November, tanggal 22, smart money-nya mulai aktif untuk masuk ke IFO. Saya punya feeling bagus sih, dengan pergerakan, dengan apa namanya, dengan sinyal-sinyal seperti ini. Ya, ekspektasinya adalah IFO bisa kembali rally, bisa kembali menjemput level-level yang ada di atasnya. Jadi dia sudah breakout, ditunjang sama volume yang bagus, cuman kenaikannya nggak terlalu signifikan. Artinya market juga masih kayak berfokus untuk up koin-koin lain ya, sementara ini. Itu IVO sepertinya belum menjadi pilihan. Tapi kalau teman-teman sudah ada buy IVO, ya aman-aman aja sih. Ya aman-aman aja, bisa di keep dulu, karena saya yakin IVO pasti akan kembali rally. Nah, ini udah mulai ada indikasi yang bagus, teman-teman. Sebelumnya dia dump, turun, impulsif banget, sideways. Nah, sekarang udah pelan-pelan breakout. Adalah indikasi yang bagus. Oke, next target IVO adalah 0,6 dolar. Kalau dia bisa tembus, next targetnya adalah 1,1. Wah, ini impulsif banget sih kalau dia bisa naik ke level tersebut. Jadi, itu good point-nya. Untuk area akumulasi untuk IVO bisa dipertimbangkan di support 0,44 dolar. Kalau dia breakdown dari level 0,44 dolar berarti negatif untuk IVO dan mungkin pergerakannya akan kembali ke area support kisaran 0,32, even bisa lebih buruk sampai 0,29. Itu tetap pantau untuk IVO. Kalau yang udah punya barang, saya rasa oke sih untuk di hold ya. Itu ya. Jadi video saya untuk IVO, untuk Polkadot, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi yang mau join, linknya di kolom deskripsi video ini. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.